فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Al-ayah. Yang terhormati Ketua Pimpinan Daerah Persatuan Islam Kabupaten Subang Bapak Kiai Haji Ahmad Hariri dan juga seluruh staf yang hadir, ada Ustadz Ade, Ustadz Samud Rupadi, Ustadz Badi dan juga Ketua Cabang Legon Kulon dan juga Bapak jamaah dan juga Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Dan tak lupa yang kami hormati Sohibul Hajat Bapak Engkus dan Ibu, dan juga dari orang tua keluarga besar Ananda Nanang Suhendra SPD. Dan yang lebih utama pada kesempatan ini Ananda Sylvia Nurul Husna SPD dan Ananda Nanang Suhendra SPD, di mana tadi pagi sudah melakukan ijab dan qabul mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan abdun nikah. Maka saya mengawali karena nikahnya sunnah, jadi diawali dengan doa untuk kedua mempelai yang tadi sudah diangkatkan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, insyaallah, dan kedua-duanya Allah kumpulkan di dalam kebaikan-kebaikan dan bergaring tangan dari mulai dunia sampai kelak di akhirat. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada malam hari ini Ananda Via dan Ananda Nanang ini tentu sangat bahagia, dan alhamdulillah kedua orang tuanya hadir di dalam pelaksanaan ijab qabul, menambah kebahagiaan mereka karena orang tua keluarga besar menyambut, menyaksikan, datang ketika mereka melaksanakan akad nikah. Dan juga pada malam hari ini jamaah, tetangga, saudara, bahkan ustadz-ustadz yang membesarkan Ananda Via dan Nanang hadir pada tempat pada malam ini tentu menambah kebahagiaan lagi. Dan tidak ada kebahagiaan yang mereka akan lakukan dan rasakan pada malam hari ini adalah
kebahagiaan di dalam menuju mardotillah. Ananda Pia dan Anda Nanang, pernikahan di dalam Islam bukan hanya sifatnya ritual saja, apalagi tujuan pernikahan hanya melanjutkan yang sifatnya pernikahan biologis, di mana pernikahan biologis mengikuti hawa nafsu yang ujung-ujungnya punya keturunan. Bukan hanya itu, Islam mengajarkan tentang pernikahan. Tapi pernikahan di dalam Islam bukan hanya sifatnya biologis, tetapi harus tertanam nilai-nilai ideologis, dalam arti syariat yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita sebagai umat Islam ketika melaksanakan pernikahan, ibu bapak sebagai orang tua menikahkan putra putrinya harus diniatkan ini merupakan bagian daripada perintah agama. Maka insya Allah kalau pernikahan dasarnya agama, maka kesananya akan mendapatkan apa yang disebut dengan 3 pilar dalam rumah tangga. Binatang ketika kawin tidak mengenal sakinah mawadah warohmah. Yang jelas biologisnya sudah tersalurkan, punya keturunan, selesai saja. Tapi orang yang beriman di dalam melaksanakan berumah tangga tentu ada dasar nilai agama yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ananda Fia dan Ananda Nanang, di dalam pernikahan Islam 3 pilar yang harus Ananda pegang dalam berumah tangga itu merupakan pondasi tiang pancang yang sangat kuat. Kalau tidak ada tiga tiang pancang, maka rumah tangga pun tidak bakalan ada, apalagi mewujudkan selamat dunia dan akhirat. Anda Pia, kebahagiaan yang hakiki di dalam berumah tangga disebut dengan sakinah. Diberikan rizki, harta, kekayaan, sehat badan, komunikasi bagus dengan kedua keluarga, itu disebut mawaddah. Dan yang ketiga, apabila berumah tangga dibawa kepada nilai-nilai agama, maka timbul kasih sayang, nikah karena niatnya agama, itu yang disebut warohmah. Ketenangan luar biasa, tapi tidak punya harta kekayaan, itu juga akan gelisah. Berumah tangga punya kekayaan, punya harta yang banyak, tetapi tidak ada sakinah, itu pun tidak akan bahagia. Sekarang harta ada, kebahagiaan ada, tapi kasih sayang dari Rabbil Izzati tidak ada, maka kehidupan pun tidak akan ada berkahnya. Maka subhanallah, Ananda Pia, Anda Nanang, ini pengantin yang baru ya, mudah-mudahan nasihatnya juga bukan hanya khusus kepada pengantin yang baru, pengantin yang lama juga mudah-mudahan menjadikan ibrah dan pembelajaran. Kenapa demikian? Karena nilai-nilai yang terkandung di dalam rumah tangga kalau tidak di-charger, rumah tangga itu tidak akan mampu menegakkan sakinah, mawadah dan warohmah. Ananda Pia, Ananda Nanang, untuk mewujudkan sakinah, mawadah dan warohmah dalam rumah tangga, yang pertama
biar kuat dan tertanam di dalam hati ananda berdua, yaitu dekatkan diri kepada Allah. Anda pia, Anda Nanang, hari ini bahagia sekali, nanti malam juga lebih bahagia. Dan kebahagiaan yang nyata buat ananda berdua nanti malam adalah bagaimana Anda Nanang menjadi imam pertama dalam memimpin sholat buat ananda pia dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Ketika ananda Nanang menjadi imam sholat bukan Anda pia, dan Anda pia menjadi makmum di belakang suami, itu pertama kali dilakukan setelah ijab qabul, mendekatkan diri kepada Allah yang paling ulama. Karena Allah yang berkuasa memberikan rizki, karena Allah yang berkuasa memberikan kesehatan dan keberkahan, dan hanya Allah pemilik kenikmatan itu. Kalau ananda berdua dalam berumah tangga tidak ada dasar nilai-nilai agama, apalagi jauh dengan Allah, maka tidak akan mampu menegakkan sakinah, mawadah, dan warahmah. Ananda pia, ananda Nanang, kenapa di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 tentang berumah tangga itu akan menciptakan sakinah, mawadah, dan warahmah? Kalimat dalam kalimat ayat tersebut diawali dengan kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha sakinah wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Kenapa di dalam surah Ar-Rum itu Allah menyebutkan kalimat yang pertama wa min ayatihi? Ayat itu apa artinya? Ayat itu artinya itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ayat di dalam Al-Quran Allah sebutkan 60 kali. Ayat sebagai tanda-tanda disebutkan oleh Allah 60 kali dalam Al-Quran. Ayat surah Al-Fatihah berapa ayat? 6 ayat. Surah Al-Ikhlas berapa ayat? Itu nama ayat. Artinya ayat itu harus dibaca, dan ketika dibaca berarti kita sedang mendekatkan diri kepada Allah. Maka ketika kalimat yang pertama wa min ayatihi an khalaqalakum, ketika ananda berdua membaca ayat ini sedang mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah, ikhwati iman sekalian, ketika ananda pia, anda Nanang berumah tangga dasarnya agama, nilai yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah diangkat untuk menjadi bagian dasar dalam pembinaan rumah tangga. Karena kebahagiaan rumah tangga, berumah tangga bukan hanya kebahagiaan di dunia, tetapi harus dibawa kebahagiaan itu sampai ke akhirat kelak. Dan ingat, tidak gampang dan tidak mudah untuk menegakkan, menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan sakinah, mawadah, warahmah begitu sulit dalam rumah tangga. Makanya kenapa Rasulullah dan para sahabat yang betul-betul memahami Quran dan Sunnah, ketika nikah ada khutbah nikah. Khutbah nikah bukan pakai bahasa Arab. Khutbah nikah dalam arti nasihat pernikahan. Ya, kalau khutbah nikah pakai bahasa Arab terus dibacain sama KUA,
pengantinnya nggak ngerti apa yang dibacain, ujung-ujung tanda tangan saja begitu kan. Ya, kalau tadi ada khutbah nikah, sekarang ada khutbah nasihat pernikahan. Artinya apa? Orang tua Ananda Pia, orang tua Ananda Nanang betapa ingin anak-anaknya itu ketika berumah tangga tertanam nilai-nilai agama dalam rumah tangga. Ananda Pia, Ananda Nanang, bahagia Ananda kelak besok lusa ketika Ananda mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa? Saya sengaja ya membawa Al-Quran. Ini tafsir Al-Furqan. Ya, ini tafsir Al-Furqan yang dikarang oleh, ini bukan terjemah, tafsir Al-Furqan yang dikarang oleh A. Hasan. 30 tahun tidak pernah diterjemah karena pemerintah Malaysia protes tidak boleh menerbitkan tafsir Al-Furqan A. Hasan karena terlalu keras di dalam penafsirannya. Ternyata ulama-ulama Malaysia, Singapura yang sekarang justru mendukung kembali, dicetak kembali tafsir A. Hasan, pendiri Persatuan Islam. Jadi Ananda Pia, Ananda Nanang, insya Allah ini hadiah dari Ustaz. Ustaz tidak bisa memberikan apa-apa, tapi pondasi Ananda berdua dalam rumah tangga untuk ayatihi, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Di antara yang paling mujarab, di antara yang paling penting untuk mendekatkan diri kepada Allah, Ananda, ini Al-Quran 30 juz 114 surah 6666 ayat 15.750 huruf, setengah kilo beratnya, tapi insya Allah ini menjadi juru selamat Ananda berdua untuk rumah tangganya bahagia sampai berdampingan nanti kelak ke surga. Apa yang harus dilakukan dengan Al-Quran, Ananda Pia dan Ananda Nanang? Ananda untuk mengingat apa yang Ustaz nasihatkan pada malam hari ini, Al-Quran baca setiap hari. Ananda berdua bergantian selembar saja satu hari. Yakin suami istri niat nikah karena Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran setiap hari satu lembar saja. Keberkahan, kebahagiaan, rizki, kesenangan, kemudian kesuksesan akan menghampiri Ananda berdua, baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Al-Quran tidak bisa dinilai dengan materi. Kalau barangnya bisa, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya, ini Al-Quran sebagai mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dan mukjizat Al-Quran sampai dunia ini kiamat tetap ada, dan siapapun yang mengajarkan, membaca, memahami Al-Quran, dia akan mendapatkan kuasanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanya, kalau saya menyampaikan amanah kepada Ananda Pia, baca Quran berdua sehari satu lembar, kira-kira Bapak dengan Ibu berumah tangganya bertahun-tahun, sudah berapa kali hatam Al-Quran berdua baca? Ya, kalau tahu Al-Quran ini mukjizat, kenapa tidak menjadikan pegangan dalam kehidupan kita? Kita ingin bahagia dalam berumah tangga, tapi caranya gak tahu. Kalau kebahagiaan cuma andalannya itu materi, harta, pasti orang yang kerja keras, yang dia inginkan harta, dia mendapatkannya. Tapi tanpa beribadah kepada Allah tidak ada berkahnya. Maka insya Allah kerja keras dibarengi dengan ketakwaan, kerja keras dibarengi mendekatkan diri kepada Allah, bahagia dunia dan akhirat. Ananda Pia, Ananda Nanang, dalam berumah tangga
tidak selamanya itu bahagia. Maka di dalam Al-Quran ketika Nabi Yakub alaihissalam, beliau betul-betul menghadapi musibah itu, satu-satunya jalan adalah bersujud kepada Allah di atas sajadah, berdoa kepada Allah ketika kita sujud, memohon ampun dari dosa dan kealpaan. Insya Allah Allah akan berikan kepada kita masalah yang besar menjadi kecil, akhirnya hilang begitu saja, dihilangkan oleh Allah. Masalah itu akan menjadi masalah. Makanya doa Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau diberikan musibah, dalam Al-Quran surah Yusuf surah ke-12 ayat 86, Nabi Yakub berkata, qala innama ashku bathi wa huzni fa'lam minallah. Dan ketika Nabi Yakub menjawab, hanya kepada Allah lah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Ini ayat suci Al-Quran. Dalam rumah tangga, badai kesusahan, badai kesedihan pasti akan menimpa kepada siapapun, baik pengantin baru, pengantin lama, pengantin hebel, dan pengantin lafuk. Lafuk itu apa? Ya, awas. Iya, bahari. Belum tentu yang namanya bapak ibu sudah berumah tangga, punya cucu banyak, apa bisa mempertahankan sakinah mawadah warohmah? Terbukti sudah punya anak bisa cerai, sudah punya cucu bisa lepas. Kenapa? Sakinah mawadah warohmah tidak terwujud. Maka Nabi Yakub ketika ada permasalahan dalam rumah tangga, aku hanya bersujud kepada Allah supaya kesedihan dan kesusahan itu hilang. Siapa yang memberikan kebahagiaan? Allah. Siapa memberikan solusi daripada permasalahan? Allah. Maka tiada lain, ketika kita ada masalah dalam rumah tangga, sujud kepada Allah. Masalah yang besar akan menjadi kecil, masalah kecil pun akan dihilangkan oleh Allah. Begitu saja hilangnya, maka tinggallah sakinah, mawadah, dan warohmah. Aisyah, Aisyah itu istri Nabi yang paling Nabi itu sayangi, karena beliau ketika itu betul-betul masih muda, dan beliau selalu dipanggil oleh Nabi ya Khumairah. Suatu saat Aisyah ini sudah masak siang-siang, masakan gulai kari kalau bahasa kitanya. Ternyata ketika sudah masak, disimpan di atas meja. Nabi itu lagi mau persiapan sholat, kemudian dia sedang membaca Al-Quran. Akhirnya ditanya, ya Rasulullah, makanan sudah disiapkan. Nabi ketika itu tersenyum. Baru dia sholat zuhur, setelah zuhur ke sana dia Nabi wirid. Aisyah tahu bahwa Nabi pasti sedang saum. Akhirnya Aisyah mengadu kepada, ya Allah, celaka binasalah aku. Aku membuat makanan tapi suamiku sedang saum. Itu sudah masak begitu kan, tahu Rasulullah saum. Ya Allah, celaka aku, kenapa tidak mendapatkan pahala dari suamiku, padahal aku dari pagi sudah masak sampai siang. Nabi mendengar doa Aisyah itu, kedengaran. Akhirnya Rasulullah salat, Rasulullah ke rumah. Kemudian kata Aisyah, ya Rasulullah, aku mohon maaf. Kenapa mohon maaf? Aku sudah masak. Tidak, sekarang aku memang tadi saum, tapi sekarang batalkan dari saumku. Ayo kita makan berdua. Gitu. Jadi bisa bayangkan Rasulullah ketika dia membatalkan saumnya karena dia menghargai kepada istrinya yang sudah masak. Sampai dia berkata,
wahai istriku, sayangku, aku batalkan saum sunnahku dan aku menghargai usahamu untuk membahagiakan aku sebagai suami. Maka yuk kita makan bareng, makanlah bareng. Bahagia sekali ketika itu. Kemudian sebaliknya, suatu saat Aisyah ketika itu dia melihat Rasulullah tidak saum. Kemudian Aisyah mencari makanan untuk dimasak, ternyata gak ada. Aisyah bergumam lagi, ya Allah, hari ini saya tidak punya apa yang harus dimasak, tapi Rasulullah juga tidak dalam keadaan saum. Ya Allah, apa yang saya harus masak untuk suamiku? Ternyata Rasulullah mendengar gumaman Aisyah. Dia nyamperin ke Aisyah, wahai sayang, hari ini kita saum yuk, nanti kita bukanya maghrib. Maka Aisyah ketika itu bahagia sekali. Kenapa? Karena pada siang hari tidak ada makanan yang dimasak. Kemudian kata Nabi, aku sedang saum yuk, nanti bukanya maghrib. Artinya apa? Suami istri saling memahami, saling membahagiakan. Maka betul ya, demi Allah, siapapun istri yang mengabdi kepada suami, memberikan yang terbaik pelayanannya. Sekarang istri sholat wajib, tidak sholat sunat, kata Nabi. Dia saum wajib, tidak sholat sunat. Dia haji, kemudian dia juga tidak maksimal melakukan ibadah hajinya, tetapi dia baik kepada suaminya, melayani dengan baik kepada suaminya. Dia disuruh milih mau mana, mau pintu surga yang mana yang dia akan masuki. Artinya apa? Allah melebihkan kepada istri yang berkhidmat untuk suami. Jadi Ananda Pia, selama suamimu menjadi pemimpin mengarahkan kepada kebaikan, memimpin Ananda Pia kepada arah yang diridhoi oleh Allah, sami'na wa atokna. Ananda salat wajib, tidak salat sunat. Ananda saum wajib, salat sunat, tapi Ananda Pia baik kepada suami. Nabi mengatakan, silahkan mau masuk ke surga dari pintu mana saja. Berarti ini merupakan nilai yang paling mulia buat seorang istri, menghormati kepada suami. Nah, maka ibu iman sekalian, di dalam Al-Quran pun Allah menyampaikan bahwa ketidaksenangan itu, ketidaknyamanan itu, salah paham di dalam berumah tangga pasti ada. Makanya Allah di dalam Al-Quran berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarithu nisa'a karha. Itu jelas. Jadi seorang laki-laki, seorang perempuan dalam berumah tangga, apalagi suami, melihat kepada perempuan istrinya, Masya Allah, Ananda Pia melihat Ananda Nanang sekarang luar biasa, ganteng, cakep, apalagi Pak? Luar biasa. Kemudian Ananda Pia juga cantik, ya, kecantikannya tidak ada menandinginya. Tapi ingat, ketika Anda berumah tangga, sifat-sifat manusia yang buruknya belum kita lihat. Serasa sempurna malam pertama, kedua, ketiga, sudah seminggu kelihatan kekurangannya, kelihatan sesuatu yang tidak sah dengan hatinya. Karena pasti ada yang kita tidak senangi. Maka ketika kita mendapatkan pasangan kita yang kita tidak senangi, maka itu kita ingat kepada Allah. Kenapa? Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini.
kebencian, ketidaksenangan itu wajar, dan itu merupakan bagian daripada sifat manusia. Tapi kata Allah, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an yaj'alallahu fi khairan katsira. Sesuatu yang kita benci kepada sesuatu dan kamu tidak senang kepada sesuatu, ingat, di balik itu pasti ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Ingat, kalau marah kepada orang, suka tidak ingat kebaikannya, tapi yang ada keburukannya diambil, keburukannya diungkap dan sebagainya. Ananda Pia, jangan marah. Anak-anak, jangan marah. Nabi itu menasihati kepada Ali, Nabi itu menasihati kepada Fatimah ketika dia ijab kabul, ya Ali, jangan marah dalam rumah tanggamu. Wahai Ali, jangan marahi istrimu. Anakku Fatimah tidak pernah aku marahi, anakku Fatimah tidak pernah aku bentak. Maka kau menjadi suaminya, aku amanatkan, gak boleh engkau memarahi anakku, gak boleh engkau memarahi putriku. Ya, itu amanat Nabi kepada mantunya. Karena aku pun tidak memarahi anakku, apalagi memukulnya. Maka Ananda Via, bahagialah Ananda pada hari ini. Ananda menikah dengan laki-laki pilihan Ananda. Mudah-mudahan Ananda Nanang adalah Ananda yang dijodohkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah membawa kepada kebahagiaan. Ananda Pia harus sadar, Ananda Nanang itu sebagai manusia juga pasti dia berbuat khilaf, berbuat salah, berbuat yang Ananda Pia tidak senang kepadanya. Itu pasti, karena dia manusia. Maka ketika Ananda tahu ada kesalahan, ada kekurangan, maka itu bagian daripada penyempurna seorang istri. Maksudnya, kalau ada kekurangan suami, maka tugas istri menyempurnakannya. Jika ada kekurangan dari seorang istri, maka yang menyempurnakannya adalah suaminya. Rumah tangga itu bukan berarti saling celak dari kekurangannya. Rumah tangga itu bukan saling mengkoreksi kekurangannya, tapi berumah tangga itu adalah menyempurnakan daripada kekurangan suami dan kekurangan istri. Silahkan, kalau kita saling menyempurnakan, rumah tangga itu akan bahagia. Tapi kalau kita saling menyalahkan, seminggu pun rumah tangga akan berantakan. Maka Allah berkata kalimat yang tadi, belum tentu yang kau katakan benci, tidak senang kepada pasanganmu, tapi dibalik itu Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ini dalam Al-Quran. Jadi yang pertama, Anda via anak-anak dekatkan diri kepada Allah yang pertama. Maka tempat sujud itu adalah tempat kita curahkan masalah kita kepada Allah. Ketika kita sujud kepada Allah, masalah besar apapun menjadi kecil, dan akhirnya yang kecil itu menjadi hilang. Kalau orang tidak pernah sujud kepada Allah, permasalahan hidup betapa banyak dan rumitnya. Kalau tidak sujud kepada Allah, tidak akan Allah berikan jalan keluar baginya. Makanya semakin dekat dengan Allah, semakin kita mudah membereskan masalah apapun. Tidak ada buat Allah kata yang sulit. Tidak ada buat Allah sesuatu masalah yang tidak ada solusinya. Kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah pun akan memberikan kemudahan kepada kita. Ini yang pertama, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua,
Ananda Pia yang kedua adalah hormati ibu dan bapakmu. Allah berfirman dalam Al-Quran surah 17 ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kamu, jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada orang tuamu. Setelah Allah mengatakan, beribadahlah kalian kepadaku, dan wujud daripada hasil beribadah kepada Allah berbuat baik kepada orang tua. Ananda Via tadi yang menjadi wali langsung Bapak Ananda. Saya menikahkan Ananda Nanang dengan putri saya Sylvia Nur Hasanah dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Itu kewajiban orang tua. Dan ingat Ananda Via, hari ini, malam ini Ananda sangat bahagia. Siapa yang membahagiakan kita hari ini? Karena apa? Kemudahan, kegampangan rumah tangga, kemudahan menjadikan keberkahan dalam rumah tangga tiada lain adalah keridhaan dan kasih sayang dari orang tua Ananda berdua. Maka kalau tadi suka WO atau IO ya, event organisir ya, ketika ngatur pengantin jalan berdua, kemudian sungkem dan sebagainya, kan begitu ya. Jadi kadang-kadang khutbah nikahnya dikasih cuma 10 menit ya, Ustaz. Pas budaya sungkemnya setengah jam, belum lempar beras, lempar permen, apalagi recehan. Itu nasihat untuk bekal pengantin seumur hidup cuma 10 menit. Maka kalau ada yang minta, Ustaz, ada durasi waktu 10 menit buat nasihat pernikahan, terus acara yang lain ada sampai setengah jam, saya bilang gak usah ada khutbah nikah. Kenapa? Ini nasihat seumur hidup buat berumah tangga. Masa cuma 10 menit, sedangkan injak telur dan sebagainya, acara-acara yang demikian sampai sejam, 2 jam. Coba bisa bayangkan ya. Jadi tujuan daripada syariat pernikahan sudah tidak ada lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Rumah tangganya tidak akan membawa keberkahan. Jadi Ananda Via, Ananda Nanang, setelah kita Ananda berdua mendekatkan diri kepada Allah, hormati ibu dan bapakmu. Kenapa? Ananda dari kecil dibahagiakan, dipelihara, dibelai, disanjung, disekolahkan. Ananda Nanang enak aja ya, udah gede baru diambil ya Via dengan izin dari orang tuanya. Ananda Nanang mengambil Via dengan penuh kasih sayang dan cinta. Orang tuanya ikhlas dengan penuh keridhaan. Kenapa? Karena itu bagian daripada perintah Allah. Izin ibu dan bapak Via, syariat dalam Islam menjadikan Ananda bahagia dunia dan akhirat. Ananda selesai nanti taklim malam, Ananda bersujud di hadapan ibu dan bapak, minta keikhlasan, minta keridhaan, minta doa kepada orang tua. Karena apa? Tadi diawalkan Ustaz menyatakan, rumah tangga itu tidak selamanya mulus, bagaikan air laut yang tenang tanpa angin. Tapi seminggu yang lalu air laut ngamuk katanya di Mayangan. Ya, rumah tangga juga sama seperti itu. Ya, tadi ada gelombang 1 meter, gelombang sampai 2-3 meter, luar biasa. Dalam rumah tangga pun seperti itu. Suka, derita, nestapa, sengsara, bahagia, merana, menderita, pasti akan menimpa kepada Ananda berdua. Tapi
permasalahan itu akan diantisipasi kalau Ananda tertanam kasih sayang dari orang tua, Ananda dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demi Allah, tidak ada rumah tangga yang akan bahagia kecuali mendekatkan diri kepada Allah. Demi Allah, tidak ada rumah tangga yang bahagia diberkahi oleh Allah karena keriduan dari orang tua, ibu dan bapak Ananda berdua. Maka kalimatnya itu waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Keriduan orang tua itu ada menjadikan keran buat keberkahan Allah dicucurkan kepada Ananda berdua. Makanya sampai Rasulullah itu menangiskan, melepaskan putri yang tercinta Fatimah kepada Ali, sampai dia, Ali, jangan kau sakiti anakku, jangan kau lukai hatinya, apalagi kau memukul fisiknya. Demi Allah, tanganku ini dan badan anakku Fatimah tidak pernah aku sentuh dengan tanganku. Bisa bayangkan sakit hati yang namanya orang tua ketika anaknya dianiaya oleh mantunya, baik laki ataupun perempuan. Maka Ananda, ketika Anda nikah, ridho orang tua, keberkahan, kesehatan, kesuksesan rumah tangga, sakinah mawadah warohmah untuk Ananda berdua. Ridho Allah fi ridhol walidain wasuhtullah fi suhtil walidain. Sungguh luar biasa sekali ayat ini berkenaan yang demikian. Ananda bilang, Ustaz menyampaikan dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala surah 13 ayat 23. Allah mengatakan tentang jannatu adn, surga Aden. Surga Aden, Allah mengatakan jannatin ad yadhulu naha wa man salaha minal abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin. Masya Allah, ini ibu bapak, kalau kita kaji menangis ayat ini, betul-betul menangis. Kenapa Pak? Ya, ibu bapak ingin nggak punya anak kita soleh dan soleha? Ibu bapak ingin nggak putra putri kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha? Mereka berumah tangga akur, damai, rukun dan sebagainya. Kakak dan adik rukun, damai. Kemudian rumah tangga nggak pernah cekcok, rumah tangga salih. Maka surga itu nanti Allah siapkan kepada bapak-bapak yang mendidik anak-anaknya betul-betul menanamkan kesolehan. Pasangan suami istri yang mampu menegakkan sakinah mawadah warahmah, dia akan masuk ke dalam surga. Disuruh pilih dari pintu surga yang mana dia akan masuk. Jadi ini kan jelas dalam Al-Quran. Jadi Ananda, Masya Allah, ketika Ananda di dalam rumah tangga di dunia mendekatkan diri kepada Allah, orang tua ridho kepada kita, di dunia diberkahi rumah tangganya, dihilangkan kesulitan dan kegelisahannya, ternyata kelak di surga oleh Allah dipanggil, nah suami istri silahkan Ananda cari masuk ke dalam surga dari pintu mana saja. Masya Allah, berarti Ananda Nanang sebagai imam buat Ananda Sylvia, dari sekarang tanamkan cinta kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan hormati orang tua Ananda. Karena tidak ada keberkahan buat kita, tidak akan ada kebahagiaan buat kita sebagai anak kecuali keikhlasan dan keriduan dari orang tua kita. Kalau dekat, orang tua kita hormat, Allah mengatakan silahkan Anda masuk
dari pintu mana saja ke dalam surgaku, dan malaikat berbaris semuanya menyambut ananda berdua untuk masuk ke dalam surga. Jadi rumah tangga di dunia kalau sudah mendekatkan diri kepada Allah, diridhoi oleh Allah, diberkahkan, dibahagiakan, sakinah mawaddah warohmah. Di akhirat disiapkan surga, kemudian yang menyambut ananda berdua adalah para malaikat-malaikat, disuruh oleh Allah untuk menyambut mereka masuk ke dalam surganya. Maka ananda, orang yang betul-betul nikah dasarnya agama, maka dia sudah mampu menciptakan di rumah tangganya menjadi baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Rumah yang menjadi surga bukan rumah yang mewah, segala macam lux, segala macam modern, bukan itu yang disebut baiti jannati. Tapi baiti jannati itu adalah rumah yang di dalamnya nilai-nilai syariat Islam terwujud. Dekatkan diri kepada Allah, jangan tinggalkan sholat 5 waktu, saling hormat menghormati, menghargai antara suami istri, sayang kepada anak-anak, sayang kepada adik-adik, hormati orang tua, hormati orang yang tua di antara kalian berdua. Maka rumah tangga akan menjadi baiti jannati. Dan ingat ananda, di surga itu tidak ada kata-kata yang jorok, tidak ada kata-kata hardikan dan keji, apalagi fitnah. Maka kalau suami istri sudah perkataannya jorok, kotor, menyinggung surganya, bagaimana? Manggil sama istri, dulu mah sayang, si hitam manis, disanjung dan dipuja. Setahun 2 tahun udah bosan panggilnya bukan si hitam manis, tapi si hitam si hitam legam dan sebagainya. Nauzubillah. Jangan sampai ananda ketika dalam rumah tangga mengucapkan kalimat-kalimat yang akan merusak hubungan anda dalam rumah tangga. Saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Dan ingat, ananda Silvi, anda ingat, suamimu itu manusia, bukan malaikat. Dan juga saya yakin bukan setan, apalagi nauzubillah min dzalik. Ananda Silvia itu manusia, lihat kakinya masih napak, ya kan? Jadi ketika pasangan kita berbuat salah, luruskan, tegur dengan cara-cara yang baik. Insya Allah sakinah mawaddah warohmah tetap akan terwujud dalam rumah tangga ananda berdua. Jadi ananda tadi melakukan ijab kabul berapa menit? Ada sejam tadi? Berapa menit? Setengah menit ya ada. Jadi ketika ananda dengan orang tua Silvi mengatakan, saya nikahkan anak-anak dengan putri saya Silvia Nur Husna dengan mas kawin sekian, dibayar tunai. Ananda jawab apa? Saya terima nikahnya. Begitu kan? Berapa menit coba? Nah, yang 1 menit itu bisa merubah hukum yang tadinya haram menjadi halal. Yang tadi ananda tadinya punya orang tua 2, sekarang orang tua jadi 4. Hati-hati ananda via, ananda ketika ananda sudah ijab kabul, jangan sampai orang tua istri, orang tua suami dibeda-bedakan. Ya, tuh ibu bapakmu datang. Anda Silvia gak boleh mengatakan itu adalah ibu bapak suami. Tetap memanggilnya ketika ijab kabul ibu bapak suami, orang tua ananda Silvi. Ananda orang tua ibu bapak Silvi itu juga orang tua ananda karena sudah ada ijab kabul.
dan itu menjadikan saling menghormati yang nanti Ananda mendapatkan keberkahan dari orang tua Ananda berdua. Ya, yang terakhir, amanat apa yang disampaikan ya dalam kisah Ali bin Abi Thalib. Ya, berumah tangga itu harus ada keikhlasan. Kenapa? Karena suami nanti Ananda-anandang akan lelah, letih, capek keluar mencari nafkah untuk istri dan anak-anak. Ada Sylvia juga capek, lelah, letih beresin rumah, merapihkan rumah, ngurus anak, memelihara anak, memandikan, masak dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan suami dan istri dalam rumah tangga berat sekali kalau kita mau mengabsennya. Tapi ketika dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, insya Allah yang demikian itu tidak ada apa-apanya. Makanya di suatu saat Ali ketika habis sholat subuh pulang dari masjid, ternyata ketika beliau mau keluar dari masjid, Salman Al-Farisi masuk ke masjid berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya kata Salman, karena beliau datang, ternyata Fatimah itu menunggu di depan masjid, Ali masih di dalam, diamanatin sama Salman. Ternyata Salman menyampaikan kepada Ali, Ali, barusan istrimu datang ke sini, tapi engkau masih ada bersama Nabi dalam masjid. Ada apa? Kata istrimu, nanti kalau pulang dari masjid tolong carikan buah delima. Ya, carikan buah delima. Kata Ali, oh dengan bahagia sekali itu Ali itu. Kenapa? Oh tahu berarti istrinya sedang ngidam. Ya, kemarin ini Ustaz Ahmad Ali ini mengatakan anaknya siapa? Hilya, dan murid saya juga anak pesantren ya. Alhamdulillah nih sedang mencari buah delima. Jadi ceritanya akhirnya Ali pulang dengan bahagia, bukan pulang ke rumah, tapi dia pulang menuju pasar, ke pasar dulu. Akhirnya di pasar dia cari-cari buah delima, karena bukan musimnya. Akhirnya susah cari buah delima. Ya sampai dia nyetel-nyetel, muter-muter kemana buah delima gak ada. Akhirnya Ali lari ke kampung, cari ke kampung-kampung, kebun-kebun, mudah-mudahan ada buah delima. Ternyata sudah sampai siang, sudah sampai sore, alhamdulillah Ali dapat. Bayangin dari subuh, ya katanya betul ya, perempuan lagi nginam suka mintanya yang macem-macem katanya. Ya araraneng. Akhirnya apa? Dapatlah udah hampir sore. Ali naik ke atas pohonnya, dipetik itu pohon buah delima, dapat itu Pak, dua buah dapat. Ketika buah dia bawa pulang, ternyata di tengah jalan Ali berpapasan dengan tujar, pedagang yang melakukan perjalanan yang begitu jauh. Maka ketika bertemu itu, Tuan, kata si pedagang yang sedang dia kelaparan, Tuan, kami sedang mengadakan perjalanan yang jauh, mengadakan perdagangan barang banyak, tapi makanan kami tidak punya, apalagi minuman, Tuan. Ternyata ketika Ali menanyakan, memang tidak ada makanan, dan dibuka perutnya kempleng, Mbak. Tahu kempleng nggak? Apa kempleng itu? Ya, sampai si lambungnya ini diganjel 3 batu. Saking kemplengnya, takut masuk angin saat dimasukin batu. Sampai kata Ali, demi Allah aku tidak pernah melihat orang yang selapar ini sampai 3 batu menjadi ganjelan kekemplengannya itu. Akhirnya apa? Tuhan, saya tidak punya makanan, cuma buah delima ini. Kata Ali itu, cuma buah delima, Tuhan. Ya gak apa-apa, buah delima juga. Coba Pak, kalau Bapak seorang suami, istri sangat memerlukan buah delima karena ngidam, dari pagi sampai sore nyai buah delima baru ketemu. Sekarang ada orang yang sangat memerlukan, sedang kelaparan. Kira-kira Bapak mau dikasih kepada orang yang di jalan apa dibawa ke istri?
Kalau yang dibawa ke istri pasti orang itu takut istri, takut dimarahin kan. Ternyata apa? Ali itu, Tuan silahkan. Tadinya dikasih satu, malah habis. Satu lagi kata Ali, ya akhirnya apa? Dua-duanya dimakan. Kirain kata Ali ada satu biji, ternyata dua-duanya. Kata Ali, ya Allah habis dimakan, tapi insya Allah aku ikhlas ya Allah. Akhirnya orang itu berdiri, kuat berjalan, jalan aja ninggalin Ali. Terima kasih Tuhan telah memberikan 2 biji buah delima. Mudah-mudahan yang di atas membalas kebaikan. Ali pulang udah sore, istrinya dari pagi Fatimah menunggu Ali. Ya, mana Ali? Wah, dari kejauhan kelihatan tuh Ali udah datang. Nah, bahagia gak itu Fatimah? Bahagia bukan main. Tapi semakin dekat jelas Alinya, tapi tidak jelas yang dibawanya. Artinya Ali lenggang delima. Zaman Nabi mana ada kangkung. Akhirnya betul, Ali tidak bawa apa-apa. Langsung Fatimah masuk ke dalam rumah. Itu rumah dikunci. Akhirnya nggak mau itu. Ya masuk, nggak boleh masuk itu Ali itu. Akhirnya apa? Wahai Fatimah, aku adalah suamimu, kenapa tidak boleh masuk? Oh Pak, berarti ada dari sononya. Kalau istri ngidam minta sesuatu tidak kacumponan, ya ada dari sononya. Ternyata Ali dibuka, wah pintunya dikunci. Akhirnya, ya Fatimah, demi Allah aku tadi sudah menemukan buah delima. Baru dibuka, mana buah delimanya? Ya makanya aku mau nerangin. Udah masuk ke rumah, tadi ada dapat aku delima, tapi di jalan ada orang yang sangat memerlukan sekali. Dia kelaparan, kehabisan makanan, maka aku berikan kepada orang itu. Oh, jadi engkau lebih sayang perhatian kepada orang itu di jalanan daripada ke istrimu. Wah, Ali sebagai suami diem ketika itu. Kok tidak klop antara suami dan istri? Artinya Ali sudah mengimpakan dengan keikhlasan, suami kayaknya nggak mau menerima karena memang dia apa namanya tadi dorongan dari janin itu apa namanya? Urui. Iya, dorongan dari ngidam. Apa yang terjadi? Akhirnya berantem mulut Ali dengan istrinya. Bisa bayangkan Pak, Ali ahli surga, Fatimah putri Nabi. Dalam rumah tangga mereka ada cekcok wajar. Ya, akhirnya apa? Sampai malam itu Ali dengan Fatimah itu debat masalah buah delima. Ketika mereka sedang debat, sampai Ali tegas sebagai suami, demi Allah wahai Fatimah, aku memberikan buah delima kepada orang yang sangat memerlukan itu dengan penuh keikhlasan, karena aku khawatir jika aku tidak memberikan buah delima itu aku berikan kepadamu, orang itu sudah meninggal dunia, zolimlah aku. Tapi jika aku memberikan kepada orang yang sedang kelaparan ini dan engkau masih bisa bernapas, aku akan cari lagi. Demi Allah, itu juga kebaikan wahai Fatimah. Ah enggak. Akhirnya kama Ali itu, engkau ikhlas apa? Enggak. Nolak terus lah. Akhirnya Ali sebagai suami menegaskan, demi Allah juga. Demi Allah Fatimah, kalau seandainya engkau tidak ikhlas, tidak ridho aku memberikan delima kepada orang yang lapar itu di jalan, demi Allah aku memohon kepada Allah, jangan ya Allah berikan kepadaku keberkahan, karena istriku tidak ikhlas apa yang diperbuat oleh suaminya. Di sini istri harus taat patuh kepada suami tentang kebaikan. Jadi ketika suami infak, amat sih infaknya, ya itu suami sudah mengukur. Nabi ya, ketika itulah Ali dengan Fatimah ribut luar biasa. Akhirnya Fatimah karena takut daripada ucapan suaminya,
aku ingin meminta kepada Allah cabut keberkahan rezeki buatku dalam keluarga. Jangan Ali, jangan. Jadi kamu ikhlas apa bagaimana? Ya udahlah, saya ikhlas gitu kan. Dengan terpaksa dia mengatakan ikhlas. Tapi apa yang terjadi ketika Fatimah menyebutkan ikhlas, pintu rumah Ali diketok. Assalamualaikum, kata Ali. Terdiam, karena biasa Pak ya Bu, kalau lagi berantem sama istri ada tamu berhenti dulu kan. Diketok pintu, berhenti dulu, dibuka. Assalamualaikum Ali. Oh iya Salman, ada apa? Salman itu dari subuh kan ngasih tahu kepada Ali. Ternyata Ali sedang mencari ke mana? Keluar, Salman ke pasar. Akhirnya Salman membawa sekarung apa sekeresek? Zaman Nabi ada keresek gak? Jadi dia bawa sekantong. Ali, ini aku tadi dari pasar ada buah delima untukmu. Apa ini Salman? Buah delima, kan kau mencarinya. Alhamdulillahirabbil alamin, kata Ali. Langsung buah delimanya diambil, disimpan di atas meja, dihitung sama Ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salman dengerin, Allah Tuhanku nggak mungkin dia berbohong, Nabiku Muhammad tidak mungkin berdusta. Emang kenapa Ali? Kata Salman, kata Ali, kata Nabi, siapa seseorang yang berbuat satu kebaikan, niscaya Allah akan mengganti dengan 10 kebaikan. Terus kenapa? Saya tadi sudah memberikan satu kebaikan kepada orang, tapi kenapa sekarang kok balasannya kurang 1? Harusnya kan 10, tapi buah delimanya cuma 9. Kata Ali, bilang ke Salman, seharusnya 10 ini buah delimanya. Salman ternyata mondok dari kantongnya, satu. Ini Ali satu lagi. Nah, ketika Ali menerima 1 buah delima lagi, jumlahnya jadi 10. Ali mengatakan, hadza amalu bi ikhlas. Inilah amal yang pondasinya ikhlas. Maka Anda Silvi, Anda Nanan, jika Ananda dalam rumah tangga ikhlas luar biasa, berkah itu menjadikan pondasi untuk rezeki Ananda. Anda Nanan, Anda Silvi harus ikhlas. Capek lelah ngurusin rumah, nanti kalau sudah punya rumah sendiri, dipel, disapu dulu, disapu, dipel, pakaian suami, pakaian anak dicuci, ya meja dibersihkan, dilap, masak di dapur, anak dimandiin, dipakaikan, diantarkan ke sekolah dan sebagainya. Harus ikhlas melakukan kegiatan sebagai istri dan ibu rumah tangga. Anda Nanan, kalau Ananda jauh dari sini, ya tiap hari kerja keluar, naik motor, naik kendaraan, bolak-balik, kepanasan, macet, lelah, letih, pusing, Ananda harus dengan penuh keikhlasan menjalankan itu semua. Maka tidak ada dalam rumah tangga berat hati, berat beban, kecuali Allah akan meringankan Ananda berdua. Itulah mas sekalian. Makanya dalam rumah tangga itu merupakan bagian, berumah tangga itu bagian daripada syariat Islam, aturannya ada dalam Al-Quran. Juga yang kedua, ini syukuran juga, tadi udah ada hitangan Muhammad Rizki Raihan dengan Ananda Rapa Rizki Ramadan. Mudah-mudahan ini adik kakak apa? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Anda Rizki, Anda Rafa ya sudah tertanam nilai-nilai agama. Hitan merupakan pensucian daripada jiwa seorang muslim. Dengan diawali di hitan, anak tersebut sudah menjadi mukallaf, wajib, dan itu merupakan kesucian baginya melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, menjadi anak-anak yang salih,
anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan melanjutkan kebaikan-kebaikan apa yang diperbuat oleh orang tuanya. Insyaallah berarti Ananda adiknya Ananda Silvi. Wah, disekaligusin ya. Ya, sekaligus sama Ustaz Ade. Jadi besok berangkat umroh juga. Ya, jadi ini mudah-mudahan Anda Silvi ya, terutama Bapak Engkus Tusairi ya dengan Ibu Aci. Alhamdulillah Ananda Nanang, Anda Silvia ini di pesantren Bobos di sini. Ini ustadz-ustadznya sudah memberikan yang terbaik ketika beliau dari mulai sanawiyah kemudian berangkat ke Jakarta di pesantren Keramat Asem Matraman. Saya juga mendampingi beliau mendidik selama 3 tahun juga. Jadi anak-anak enak aja main ngambil-ambil aja ya, nggak izin sama gurunya. Mudah-mudahan anak-anak Silvi, anak-anak ilmu yang diberikan oleh guru-guru baik di Bobos, di Mayangan atau dari Jakarta memberikan pendewasaan nilai-nilai rohani kepada Silvi. Insya Allah mudah-mudahan Allah berkahkan dan Anda Silvi menjadi istri yang salihah, memberikan kepada suami yang terbaik dalam rumah tangga, menjadi ibu yang memberikan contoh kepada putra putrinya, dan insya Allah anaknya salih dan salehah karena dibimbing oleh ibunya yang paham tentang nilai-nilai agama. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim. Ini kembali ketemu lagi dengan orang tua kita, Ustadz Kiai Haji betul ya Pak Ahmad Hariri Muhammad Hariri. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan Ustadz lanjutkan, Ustadz Ade lanjutkan. Soalnya kemarin udah bilang itu, udah aduh begini, saya bilang tidak ada seorang kiai itu mengundurkan diri, saja mengundurkan diri itu, karena betul ya Pak, dalam perjuangan itu harus ada pendamping, itu betul-betul pendamping di rumah, pendamping di dalam bekerja. Dan memang beliau tadi udah jatuh berapa kali, tadi juga katanya mau nabrak lagi. Musibah di jalan, ini harus ada pendamping saja. Karena saya juga kalau kira-kira saya bisa mampu nyetir sendiri saya bawa, tapi kalau sudah kolek kita ngantuk, untung ada tetangga Pak Edi bawain. Udah, saya tadi betul-betul Pak lelah, letih dari Bekasi sampai ke sini tidur, tahu-tahu kok udah di Pamanukan. Ya, jadi kelelahan dan kenikmatan dalam berdakwah itu ada saja, insya Allah. Jadi beliau betul-betul masih usia berapa? 15 tahun. 60 68 masih naik motor. Wah Masya Allah. Ini kan sampai ke mana tadi Sat? Yang paling jauh ke Sadang, betul ya? Segala heran. Lumayan saja. Saya kalau Jakarta Bekasi itu 45 kilo kali 2 90 kilo tiap hari. Berangkatnya sebelum subuh sama ketua umum dulu ya, sejajar terus gitu ya, selama 30 tahun habis motor 7. ya karena luka banjir dan sebagainya gitu kan, itu luka-liku dakwah ya. Jadi kalau Ustaz Sidik itu cerita almarhum ketika perih udah pusing berhenti dulu gitu ya. Ustaz Badi nih yang selalu menjadi pendamping Ustaz Sidik juga almarhum dulu, kalau udah lelah saat Vespa berhenti dulu gitu ya. Dan memang perjuangan dakwah seperti itu ya, dan tidak ada yang namanya mengundurkan diri. Waduh, baru 1 periode. Orang mah pingin ya sampai buat undang-undang 3 periode. Ya, tapi 1 periode itu adalah menapaki, menjajaki, tapi 2 periode Ustaz besok sudah membuat kader yang terbaik yang akan melanjutkan estafeta daripada perjuangan Jamiah. Insyaallah kadernya sudah dipegang sama beliau ya. Nanti akan siapa yang komitmen kepada Jamiah Persatuan Islam khususnya di kota Subangin, Kabupaten Subangin. Ya insyaallah Ananda Nanang nanti juga Ananda bergabung dalam Jamiah Persatuan Islam. Anggota Persis belum, pemuda harus bergabung ya, karena
ini sudah menjadi masuk keluarga besar Persatuan Islam. Mudah-mudahan Anda pun bisa berkiprah di Jamiah Persatuan Islam. Dan yang terakhir, mohon doanya, insya Allah bulan Januari besok, ya tanggal 20-an pertengahan, akan didirikan pimpinan wilayah Persis Bengkulu. Ya, mana itu nama kota, namanya Kota Mana. Iya, Kabupaten mana ya? Kabupaten Mana ya, di Bengkulu. Kemudian bulan Februari akhirnya mudah-mudahan kita bisa merambah ke Indonesia bagian timur-timur. Ini timur paling timur, bukan timur-timur. Ya, di Manokwari, kemudian di Irian Barat. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa tahun 2005 targetnya kita mencapai 30 pimpinan wilayah se-Indonesia amanat dari Muktamar. Ya, insyaallah mudah-mudahan lelah letih memang luar biasa ya. Ya, sekarang teman-teman ada 8 bidang sudah kumpul di Jogja karena memang mereka tergabung dari Mu'alaf Center, yang dimana di sini enak, di Pamanukan, di Mayangan tidak ada gerakan-gerakan yang pemurtadan. Kalau di daerah Cuntel, Semarang, Boyolali, Salatiga, Magelang, Gunung Kidul, itu basis-basis Kristiani. Dan ketika malam 24, 25 sampai 1 Januari mereka orang-orang Kristiani mengadakan tabligh akbar. Bayangin tabligh akbar namanya. Tabligh akbar, tapi yang ceramah pendeta. Ya, nah akhirnya ketika tabligh akbar mereka mengumpulkan jemaat-jemaat dan Islam, kemudian dikasih sembako. Akhirnya umat Islam mengadakan juga tabligh akbar gitu kan. Jadi saingan. Nah, gitu kan. Jadi Kohtifen almarhum itu luar biasa idenya, dan sekarang berlanjut dan sekarang besar-besaran. Dan alhamdulillah kita ke sana tidak bawa bendera ormas dulu, tetapi kita bergabung dari dalam Mu'alaf Center di Persis sudah ada, dan alhamdulillah gerakan tersebut masih tetapi bisa mengantisipasi kristenisasi yang ada di kota tersebut. Insya Allah nanti saya besok berangkat dengan 1 bis selama 1 pekan di sana. Nah, ini mudah-mudahan ya bisa memberikan wasilah hidayah kepada mereka, jangan sampai mereka berpindah agama. Jadi pindah agama sekardus Indomie gara-gara ikan asin masih ini banyak ya. Coba ya, jadi mau nyuap bagaimana, nelayan pengen ke laut ya. Insya Allah Pak. Jadi ini merupakan tantangan dakwah ke depan, dan mudah-mudahan kita juga harus hati-hati di tempat-tempat tertentu sangat mudah sekali disusupi yang akhirnya pemurtadan itu ada. Ya, terima kasih pada ikhwat iman yang pada kesempatan ini bisa hadir, dan kami juga bisa hadir menyaksikan tadi siang pagi ya berlangsungnya akad nikah Ananda Sylvia Nur Husna betul ya, Nurul Husna dengan Ananda Nanang Suhendra. Insya Allah Ananda, kami yang hadir di tempat ini mendoakan Ananda berdua, mudah-mudahan Ananda selalu Allah kumpulkan di dalam kebaikan-kebaikan baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Dan mari kita sama-sama membersihkan hati kita, menjernihkan pikiran kita yang ada penyakit di dalam penyakitnya, di dalam badannya, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah sebelum kita pulang ke rumah. Yang belum makan malam ini makan dulu sebelum pulang ke rumah. Insya Allah Allah mudahkan segala-galanya. Bapak dan Ibu pulang ke rumah dengan selamat, karena kita pada malam hari ini hadir di dalam walimatul urs, walimatul nikah dari Ananda Via dan Nanang. Dan mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب